Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan video conference pada kali ini. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya ucapkan untuk para bapak ibu guru hebat yang sudah hadir di room ini. Terima kasih pula kepada ibu instruktur Ibu Tati Winarni dari SMKN Darul Ulum Muncar Banyuwangi. Presenter Ibu Rika Permatasari dari SMP Negeri 1 Pasaman. Dan moderator Bapak Sugiono dari MTS Saroja NU Undaan Kidul Demak. Dan host saya sendiri Ratino dari SMP Negeri 1 Jerugi Cilacap. Pada kesempatan ini Ibu Rika Permatasari dari SMP Negeri 1 Pasaman akan mempresentasikan dengan media SAC. Tema yang diusung adalah perangkat keras komputer dan isinya. Saya selaku host mengharapkan video conference ini berjalan lancar. Saya persilakan pada moderator Bapak Sugiono untuk memandu video conference ini. Silakan Bapak Sugiono. Oke, terima kasih. Saya sampaikan pada Bapak Ratino SS selaku host yang sudah memberikan room waktu untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi washabihi wa wala hawla wala quwwata illa billah. Perkenalkan, saya di sini selaku moderator pada video conference kali ini. Saya akan memandu jalannya acara, namun sebelum acara presentasi ini berlangsung, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pada seluruh peserta dimohon bisa matikan mic, boleh dihidupkan nanti pada sesi tanya jawab berlangsung. Kemudian acara pada event kali ini saya bagi menjadi dua sesi. Yang pertama, presentasi atau pemaparan materi dari narasumber. Yang kedua, sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab nanti, saya persilakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan bisa menyampaikan secara langsung pada narasumber atau boleh menulis di kolom chat. Sebelum cara presentasi ini kita mulai, saya akan membacakan CV dari narasumber. Beliau adalah Ibu Rika Permatasari, SPD Guru, lahir di Pariaman 6 September 1990, beragama Islam, status kawin. Beliau sekarang beralamat di Perum, Pasaman Indah, Gang Durian, Blok G09, Kecamatan Lingkua, Awa, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Riwayat pendidikan beliau secara formal SD menamatkan SD 5 Padang Birik-Birik tahun 2002 di Pariaman. Kemudian lanjutkan ke SLTP dengan SLTP-nya di SMPN 1 Pariaman, lulus tahun 2005. Kemudian melanjutkan studi di SNAN 1 Pariaman, jurusan IPA, lulus tahun 2008. Kemudian melanjutkan sarjana 1 strata 1 di UNT, pendidikan TIK, lulus tahun 2012. Kemudian pendidikan profesi CPG Prajibatan UNP, jurusan DKI, lulus tahun 2013 di Padang. Kemudian kursus atau latihan
Pertama, pendidikan dan pelatihan Prajarjatan Golongan 3 lulus tahun 2015, pendidikan dan pelatihan tahun untuk riwayat mengajar tahun 2014 sampai 2019. Beliau adalah guru TIK di SMPN 3 Panian, Kabupaten Kuantan, Timur, Provinsi Riau. Tahun 2019 sampai sekarang beliau menjadi guru TIK di SMPN 1 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Demikian sedikit dari beliau. Untuk selanjutnya pemaparan materi berkaitan dengan hardware atau perangkat keras dan fungsinya. Untuk saya silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang para Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang dapat hadir pada kesempatan kali ini pada presentasi saya sesuai dengan flyer yang saya share semalam dengan tema judul perangkat keras komputer dan fungsinya. Di sini adalah materi untuk kelas 7 SMP pada semester 1. Inilah tampilan dari SAC saya, dimana tadi adalah tampilan openingnya. Sekarang kita masuk ke halaman home. Jadi di sini ada 4 tombol, ada menu seperti yang sudah sama dibuat oleh Bapak Guru Hebat semuanya. Ada home, materi, evaluasi, dan developer. Nah, untuk materi, untuk mengenal lebih dekat perangkat apa itu perangkat keras komputer, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, sudah selalu berkecimpung, sudah dekat dengan komputer. Komputer merupakan perangkat teknologi informasi yang sangat penting. Peranannya dalam proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi sangat besar. Pengenalan dan kemampuan mengoperasikan komputer sudah menjadi kebutuhan yang tak terelakkan di zaman teknologi informasi ini. Komputer dapat kita jalankan karena terdapat berbagai komponen yang saling bekerja sama. Komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik dan dipegang ataupun dipindahkan, itulah yang disebut dengan perangkat keras komputer atau disebut hardware. Perangkat keras komputer terdiri perangkat keras komputer terdiri dari perangkat keras masukan atau input device, perangkat keras pemrosesan atau prosesor, dan perangkat keras keluaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menyebutkan bagian-bagian perangkat keras dan mengenal sistem operasi beserta fungsinya. Kita masuk ke materinya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa komponen perangkat keras komputer itu ada 3, ada perangkat keras masukan atau input device, perangkat keras pemrosesan atau prosesor, dan perangkat keras output atau keluaran. Nah, perangkat keras masukan atau input device yaitu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Peralatan input itu adalah yang pertama keyboard. Keyboard merupakan perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin tik dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi tertentu. Keyboard digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah kepada komputer. Agak sedikit lama jalan. Yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan perangkat masukan yang berfungsi untuk menjalankan ikon perintah
atau program yang tampil pada layar monitor. Jenis MOS ada jenis serial, ada jenis PC2 dan USB. Ini maksudnya portnya yang dicolokkan ke komputer, Bapak Ibu. Kemudian scanner. Scanner adalah alat pemindai, merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk mentransfer atau mengkonversi gambar, foto, teks manual menjadi data digital sehingga dapat dimengerti oleh komputer. Jadi alat scanner ini hampir sama cara kerjanya dengan mesin fotokopi. Lalu mikrofon. Mic atau mikrofon merupakan alat input yang berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan ke dalam komputer. Jadi agar suara itu bisa dimasukkan ke komputer, kita menggunakan mikrofon. Maaf, mic di sini ilustrasinya ini mic mikrofon yang dipakai untuk memasukkan suara komputer biasanya hanya seperti flip kecil. Dan itu sekarang sudah ada yang wireless dan ada yang pakai USB atau colokan. Yang kelima, webcam atau web kamera. Webcam merupakan kamera real time yang menggambarkan keadaan pada saat itu sehingga gambarnya bisa diakses atau dilihat melalui koneksi internet dengan menggunakan aplikasi video call. Nah, kalau untuk laptop biasanya perangkat webcam ini sudah terpasang, sedangkan kalau di komputer itu perlu kita perangkat tambahan untuk dipasang di komputer kita. Selanjutnya perangkat keras pemrosesan atau proses device. Perangkat keras pemrosesan atau proses device adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama, mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, dan mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Nah, perangkat pemrosesan ini yang lebih sering dikenal adalah CPU atau Central Processing Unit. Merupakan alat proses, unit utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, mulai dari membaca data dari peralatan input, mengolah atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi output ke perangkat output. Nah, dalam ilmu teknik, CPU terdiri dari 3 bagian fungsional, yaitu ALU atau Arithmetic Logical Unit, kemudian CU, Control Unit, dan Register. ALU ini berfungsi melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika, dan perbandakan CU berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Lalu register berfungsi menyimpan data sementara yang akan diproses di ALU. Nah, apa saja peralatan yang ada di dalam CPU? Yang pertama itu adalah motherboard atau papan induk. Motherboard merupakan perangkat komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer seperti prosesor, chipset, RAM, hard disk, VGA, fungsi LAN card, dan juga semua soket-soket dan juga soft dari sebuah komputer. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah papan rangkaian atau papan induk untuk menancapkan seluruh peralatan-peralatan yang digunakan untuk memproses data. Jadi di dalam motherboard inilah dipasang hard disk, dipasang RAM, dipasang VGA, prosesor, power supply, fan, semuanya dipasang, ditancapkan ke motherboard. Itu yang disebut istilah dengan merakit komputer. Kemudian yang kedua, prosesor.
Nah, prosesor ini juga sering disebut dengan otak komputer yang melakukan proses yang tiga tadi, ALU, CU, dan register. Prosesor ini berbentuk chip yang memproses dan pusat pengendali berbagai peralatan lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Kemudian memori. Memori merupakan tempat menyimpan data sementara pada komputer. Semakin besar kapasitas memori yang disediakan, semakin besar data atau instruksi yang dapat ditampung untuk diolah. Nah, untuk memori ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada ROM dan RAM. Kalau ROM itu read only memory, jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awal isinya hanya bisa dibaca. Ini seperti ini gambarnya Bapak Ibu, ini terpasang di motherboard tadi. Kemudian RAM atau random access memory adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama data itu masih ada. Kemudian hard disk merupakan tempat penyimpanan data pada CPU. Kemudian sebuah hard disk biasanya ditentukan oleh banyaknya data yang bisa disimpan dan dapat dipanggil kembali pada waktu yang singkat. Beberapa variasi kapasitas hard disk mulai dari 1,2 GB sampai 80 GB. Kemudian ada lagi yang dari 250 GB sampai 1 tera atau 1000 GB. Kemudian kita masuk ke perangkat keras keluaran atau output device. Perangkat keras keluaran atau output device yaitu peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, atau gambar. Peralatan yang termasuk ke dalam peralatan output yang pertama adalah monitor. Monitor merupakan peralatan keluaran yang berfungsi menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks dan grafik atau gambar di layar monitor. Kemudian printer, yaitu peralatan keluaran yang digunakan untuk mencetak data atau informasi dari komputer dan kertas sebagai mediana. Lalu untuk jenis printer ada printer dot matrix, lalu printer inkjet, dan printer laser. Kalau dot matrix ini terbuat dari potongan baja, kemudian mengenai kertas lewat tinta bertinta untuk membentuk pola titik-titik kecil yang bergabung untuk mencetak grafis atau teks. Lalu kalau inkjet itu mencetak gambar atau karakter dengan lonceng kecil yang dapat memancarkan tinta. Nah, printer inkjet ini yang sering kita pakai sehari-hari. Kalau untuk dot matrix itu printer yang dipakai seperti di kasir itu printer dot matrix. Lalu printer laser menggunakan sinar laser untuk mengubah data linear menjadi cetakan. Lalu yang ketiga adalah speaker, merupakan peralatan output yang menghasilkan efek suara dari komputer. Jadi kalau komputer kita tidak ada speaker, otomatis suaranya tidak bisa keluar. Yang keempat, proyektor, atau yang lebih familiar disebut infocus. Itu hampir sama dengan monitor yang berfungsi untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Prosesor memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Boleh kita menggunakan dinding yang putih atau menggunakan layar yang menggunakan tripod. Baik Bapak Ibu, guru hebat, itulah materi, sampai di situ materi mengenai perangkat keras komputer. Lalu kita masuk ke soal evaluasinya.
Untuk soal evaluasi di sini ada 5 soal. Kemudian di sini saya tambahkan tombol reset, di mana nanti kalau seandainya ingin mengulang kuis maka nilainya harus di reset terlebih dahulu. Silahkan Bapak Guru hebat yang bersedia yang ingin menjawab pertanyaan soal nomor 1, dimana soalnya adalah komponen komputer yang dapat dilihat secara fisik. Maaf terklik tadi. Kita ulangi. Komponen komputer yang dapat dilihat secara fisik, dapat dipegang atau dipindahkan disebut, jalan lagi. Yang A itu brainware, B software, C hardware, D hard disk. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang bersedia menjawabnya. Nggak bisa saya cek kolom chatnya. Ada Bapak Ibu C Bu, kita coba. Maaf layar saya. Kita coba C. Ya betul. Nah poinnya di sini 20. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Peralatan komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer disebut. Silakan Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu menggunakan mic-nya karena saya nggak bisa cek kolom chatnya, agak delete. Yang D ya Bapak Ibu. Ya kita coba yang D. Ya betul, itu adalah motherboard atau papan rangkaian atau papan induk. Selanjutnya alat yang fungsinya menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data melalui objek lain sebagai media menerima pancaran. Proyektor. Maaf Bapak Ibu, ini saya lupa memperbaiki kuncinya. Jawabannya adalah proyektor ya, maaf. Ada kesalahan. Lupa saya mengganti kuncinya tadi malam. Kita lanjut yang ke soal keempat. Perangkat komputer yang mempunyai fungsi mirip dengan mesin fotokopi adalah Scanner. Scanner ya, kita klik. Ya betul, scanner. Dan yang soal terakhir, di bawah ini perangkat yang berfungsi sebagai otak pemrosesan dan pusat pengendali berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya adalah prosesor. Baik, selesai menjawab pertanyaan dan akan langsung muncul nilainya. Dan di sini ada tombol untuk mengulangi kuis. Jika diklik tombol mengulangi kuis, maka kita akan kembali ke halaman pertama, soal pertama tadi. Tapi sebelumnya di sini kan nilai masih 80. Jadi kita harus meresetnya terlebih dahulu kembali ke 0 dan baru mulai menjawab pertanyaan kembali. Kemudian terakhir adalah tombol developer atau pengembang. Saya sendiri. Jadi semua tombol
dapat difungsikan dan mudah-mudahan dengan pembelajaran berbasis SAC ini dapat dengan masa pandemi saat ini bisa kita distribusikan aplikasi ini untuk menyampaikan materi-materi kita, karena kita tidak bisa bertemu langsung di kelas atau bagi saya di labor komputer. Baiklah, itulah pemaparan presentasi saya. Jika ada pertanyaan atau sarannya, saya kembalikan dulu kepada Bapak Moderator. Kepada Bapak, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Rina. Demikian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pemaparan dari Bu Rina Permatasari yang sudah memberikan panjang lebar kaitan dengan materi hardware atau perangkat komputer dan khusus. Mudah-mudahan bisa kita ikuti dan bisa kita terapkan dalam pikiran di masa pandemi COVID-19 ini secara online atau jarak jauh daring. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu Guru Hebat semuanya, saya persilakan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan secara langsung disampaikan kepada ibunya, monggo, atau ditulis di kolom chat juga silakan. Atau sampaikan pada Bapak Ibu semua. Monggo, Pak. Oke, Bapak Ibu, saya silakan untuk bertanya atau memberikan tanggapan. Mohon maaf Pak, bolehkah saya bertanya Pak? Dari host Pak? Silakan Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Ibu Rika, terima kasih pemaparannya cukup menarik ya. Yang saya tanyakan tadi dijelaskan jenis-jenis printer ya. Nah sekarang kan kalau di kota-kota itu ya di kota ada usaha, ada kaos yang seperti di print ataupun gelas yang seperti di print itu, apakah masuk jenis printer yang mana itu Bu? Menurut Ibu itu? Itu jenis printernya jenis printer inkjet, cuma kan jenis media media untuk memancarkannya itu berbeda kan. Kalau kertas itu yang kita pakai sehari-hari, kemudian kalau kayak kaos itu, jadi printer itu dirancang khusus alat media tempat menulisnya itu Bapak. Oh iya. Jadi kalau untuk foto beda lagi printernya, walaupun semuanya itu jenis printer inkjet yang sebagai hat-tricknya itu untuk memancarkannya ke medianya itu, Bapak, seperti itu. Berarti otomatis kualitasnya sudah juga beda ya? Iya, karena berbeda alat untuk cetakan menerimanya itu, alat memancarkannya itu. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih sekali Pak. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak Ibu Hebat yang menyampaikan pertanyaan. Di kolom chat saya lihat belum ada yang menyampaikan pertanyaan. Monggo Pak Bu. Nah Bapak Ibu, sambil menunggu pertanyaannya, selain perangkat-perangkat yang saya sampaikan tadi, sebenarnya untuk
perangkat ini pada era sekarang itu juga sudah mengalami perubahan-perubahan seperti monitor. Itu dulu kalau awalnya itu monitornya dari CRT, kemudian yang kayak cembung itu ya masih tabung gitu, itu monitor CRT, lalu berkembang lagi menjadi monitor flat, lalu monitor LCD yang sekarang sudah layar datar. Kemudian seperti printer, dari printer dot matrix kemudian menjadi printer inkjet dan menjadi printer laser. Dan beberapa printer itu juga sekarang sudah banyak jenisnya, karena media untuk memancarkan cetakan itu berbeda. Kemudian seperti mouse itu sudah ada yang mouse wireless, nah harus mouse yang USB atau berkabel. Sudah ada yang Bluetooth juga. Nah printer juga seperti itu, sudah ada juga printer yang wireless, printer yang Bluetooth. Jadi karena perkembangan, karena kebutuhan, semua peralatan-peralatan ini juga mengalami perubahan. Seperti itu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu guru semua, silakan untuk menanggapi atau memberikan pertanyaan pada narasumber. Sepertinya Bapak Ibu, kalau untuk bagi kita Bapak Ibu guru mungkin sudah familiar dengan peralatan-peralatan ini dan sudah kenal. Tapi karena ini materi untuk anak kelas 7, apalagi bagi daerah-daerah yang masih belum maksudnya masih daerah yang masih belum maju, itu kadang untuk mengenal keyboard saja mereka masih takut, kaku. Mouse seperti itu, untuk memegang mouse pun kadang mereka ragu-ragu. Gimana Bapak Ibu? Masih ada yang mau ditanyakan tentang materi ini? Ini ada pertanyaan lagi Pak. Dari Pak Radino ya.
Karena tidak ibu mengalami kendala mengenalkan perangkat komputer di sekolah itu dan solusinya apa? Pertanyaan dari para guru. Baik, Bapak. Kalau kendala ada, tapi saya berusaha untuk menyelesaikannya, mencarikan solusinya. Seperti pengalaman saya waktu pertama kali mengajar itu di daerah 3T, di daerah Riau, itu saya disuruh mengajar TIK sementara labor tidak ada, infokus tidak ada. Bagaimana saya menerangkannya sementara saya harus membayangkan peralatan itu. Untuk solusi pertama itu saya memprintkannya, mencetakkannya. Jadi ketika saya menerangkan, ya saya lihatkanlah gambarnya, ini peralatannya. Kemudian karena berseiring berjalannya waktu itu sekolah mendapat bantuan infokus. Nah, mulailah saya presentasi menggunakan infokus. Kemudian berjalannya waktu dapat lagi bantuan sekolah itu 1 komputer dan 1 laptop. Nah, mulailah anak peserta didik itu mengenal, bahkan melihat, meraba peralatan-peralatan itu. Seperti itu, Bapak. Ya, itu para Tina ya. Oke. Walaupun ngajar di tempat yang mungkin masih terbiasa, bagaimana upaya sebagai guru itu kreatif intinya itu untuk menyampaikan materi dan diterima di siswa. Monggo untuk ibu bapak yang lain, silakan. Kalau Pak Sujono, itu ada pertanyaan lagi di kolom chat. Halo Pak Sugiono, atau langsung saya jawab saja? Langsung saja Bu, mungkin lagi sibuk. Oh ya, dari ya. Ya, itu pertanyaan. Itu jika guru TK mencukupi atau tidak, kebanyakan sekolah itu kekurangan guru TK. Begitu. Untuk saat sekarang ini jumlah kebutuhan untuk guru TK itu masih kurang sampai saat ini, Pak. Seperti sekolah lama saya itu saya mengajar seluruh kelas, seluruh tingkat, kelas 1, kelas 2, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan untuk sekarang juga itu sekitar kami ada 27 rombel dan guru TK cuma hanya 2. Seharusnya untuk jumlah siswa dengan jumlah 800-an itu minimalnya jumlah guru TK 7. Sementara sekarang kami hanya berdua dan cukup kewalahan untuk melakukan proses pengajaran. Tapi karena sekarang TIK itu masuk ke dalam bimbingan, jadi walaupun tidak semua yang bisa masuk kelas, tetap anak bertanya, konsultasi itu sudah termasuk ke dalam bimbingan. Seperti itu, Bapak. Ya, itu jawaban dari Brika. Mungkin saya mau tanya, Bu. Iya, Pak, silakan, Bapak. Untuk menjaga baterai tetap itu loh, kan seringkali panas
itu bagaimana caranya agar awet gitu. Apa tadi Kak? Untuk menjaga baterai laptop agar tetap Oh, perawatan baterai laptop. Perawatan baterai untuk baterai laptop supaya awet itu sebaiknya kalau pertama saat pengecasan usahakan ketika ada peringatan, misalnya itu kan ada pengaturannya Pak, ada mau 5 menit, 10 menit dan 20 menit itu ada diatur. Kalau pengalaman saya bagusnya jangan diatur sampai dia 5 menit. Itu kan membuat kondisi baterai semakin kritikal. Diaturlah menjadi 20 menit. Jadi kita ketika ada peringatan, jadi kita ada persiapan untuk memberikan daya atau listrik ke laptop. Kalaupun misalnya listrik mati, sebaiknya dimatikan saja kalau sudah ada peringatan seperti itu. Jangan dipaksakan menggunakannya. Ya, kemudian dalam proses pengisian itu usahakan jangan sampai 100%. Di bawah itulah 99, 98. Kenapa? Karena nanti kalau Bapak tunggu sampai 100%, nanti tahu-taunya lupa, malahan baterai itu akan ngecas, daya itu akan masuk terus. Nah, itu kadang membuat baterainya cepat, istilahnya bocor seperti itu Bapak. Jadi daya menyimpannya itu sebentar, baru dicas 100% dipakai sekitar 1 jam itu sudah habis. Padahal kan untuk baterai pemakaian normalnya itu bahkan sampai 3-4 jam itu baterai masih bisa dipakai. Kemudian kalau ada sekarang fan itu ditaruh di bawah laptop, itu juga bisa selain mendinginkan komponen, kalau komponennya dingin otomatis baterainya juga bisa lambat panasnya. Seperti itu Bapak. Iya makasih Bu, itu yang sering ngecas tuh kadang kan memang malam terus lupa dan ya gitu kan ngecasnya tuh. Ya bagusnya kayak gitu kan, misalnya Bapak mau tidur ngecas, sebaiknya nggak usah dicabut aja, mending besok paginya pas mau sholat subuh itu dicas sebelum berangkat, mau dibawa berangkat kerja seperti itu. Dalam pasokan ya. Kenapa Pak? Putus-putus. Nah, itu untuk virus juga biasanya kan ya laptop itu kalau sering nabi itu Pak. Caranya gimana? Kalau kena virus ya Pak, nggak kena yang lain kan? Karena penyebab faktor komputer itu sangat banyak, bukan hanya virus saja, memori yang sudah penuh atau aplikasi yang berat, banyak sekali faktor penyebabnya Bapak. Kalau untuk virus itu silahkan Bapak install antivirus yang update di komputer Bapak atau laptop Bapak. Karena apa? Kalau tidak update, ya kadang pengalaman kita guru kadang yang tidak tahu diinstal komputer tahun 2019 itu sampai tahun 2020 itu tidak update. Nanti virus baru masuk, dia antivirus itu tidak bisa membunuh virus yang baru masuk itu. Jadi secara kontinu update lah antivirus itu. Seperti itu Pak, karena virus itu juga dia tiap hari virus itu ada pula yang baru diciptakan oleh pembuat virus itu. Jadi antivirus itu juga harus jadi sama kayak obat. Kalau penyakitnya virus kayak corona sekarang, sementara vaksinnya antivirusnya belum ada, maka virus itu akan menggerogoti laptop kita seperti itu Pak. Jadi intinya supaya komputer itu tidak dimasuki virus, update secara berkala antivirusnya Bapak. Iya, terima kasih Bu. Untuk yang lain monggo Bapak Ibu ya. Masih ada di room atau mungkin kita cukupkan saja sebenarnya Pak. Tidak rasanya gimana Bu? Ya nggak apa-apa Pak, kayaknya semua udah paham dengan pemaparan saya. Kita thank you dulu ya.
monggo mungkin Ibu Reski atau Ibu Nurhayati mau menanggapi atau pertanyaan terkait dengan materi perangkat keras komputer. Monggo Bu. Gimana Bu, kita cukupkan? Ya, apa-apa Pak. Oke ya. Oke, demikian presentasi pemaparan materi dari Nah, itu masih ada Pak di kolom chat. Bu Reski. Oke, kita bacakan ya. Bagaimana cara Ibu menyadar dalam situasi pandemi ini karena TIK di lab. Bu. Kalau untuk saat ini dan kondisi 3 bulan ke belakang itu saya karena kemarin masih berbasis WA, itu saya hanya mendistribusikan video-video tutorial, ada yang dari saya, ada yang saya download dari YouTube, kemudian melalui via blog saya itu saya pakai untuk menjawab kuis. Jadi kuisnya saya pasang di blog saya. Nah, dengan adanya SAC ini sangat terbantu lagi saya rasa, karena ada beberapa anak itu yang tidak mengakses blog saya. Dengan saya distribusikan, saya bagikan SAC ini dengan di WA, rasa saya bisa anak itu belajar di rumah sendiri. Seperti itu, Bu. Ya, demikian jawaban dari Bu Reski. Sama-sama, Ibu. Saya Henry. Monggo Ibu Nurhayati ya, bisa memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan sebelum sesi saja kita tutup. Monggo Bu. Oh. Mana itu? Kita cukupkan saja, Pak. Kita cukupkan saja ya. Ya, kita cukupkan saja, Pak. Ya. Oke, demikian paparan materi presentasi dari Ibu Rika terkait materi hardware atau perangkat keras komputer dan fungsi-fungsinya. Sebelum kita akhiri sesi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan. Perangkat keras komputer atau disebut hardware adalah komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat kita pegang ataupun digunakan. Ada 3 komponen. Satu, perangkat keras masukan atau input device, yaitu peralatan yang digunakan untuk memasukkan data dan program dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer dengan tujuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan.
Kemudian yang kedua, perangkat keras memproseskan atau proses pahit adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait secara bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alang atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Kemudian yang ketiga, perangkat keras pengeluaran atau output device, yaitu peralatan yang berfungsi untuk menampilkan data, instruksi, dan informasi dalam bentuk teks, grafik, ataupun gambar. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan terkait materi yang disampaikan oleh Bu Rika Permatasari. Tentunya banyak pengalaman ya yang diberikan oleh Bu Rika, punya dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita dan dapat kita terapkan, kita aplikasikan pada pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran yang nantinya bermanfaat bagi semua dalam menangkap materi yang kita ada. Saya di sini selaku moderator, mohon maaf kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan pada terus Bapak Radino. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Demikian pemaparan yang disampaikan Ibu Rika Permatasari dari SMP Negeri 1 Pasaman. Diskusi yang cukup menarik dan menambah wawasan. Saya selaku host mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru hebat yang telah menyempatkan diri mengikuti video conference ini. Mohon maaf jika terdapat kendala dan salah selama berjalannya video conference ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.